Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa menutup siang kita dengan melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Tentunya merupakan nikmat yang besar ketika kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya merupakan sebuah musibah ketika kita melalui atau ketika seseorang melalui waktu-waktunya dengan bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang dimudahkan untuk terus mempelajari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadisnya, dan kita mengamalkannya dan menyampaikannya atau mendakwahkannya, yang dengan itu kita meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala bersama Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, ada saudara-saudara atau saudari-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka kesabaran dan diberikan kesembuhan segera, dan dijadikan penyakit tersebut sebagai salah satu penyebab diangkatnya derajat mereka yang lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya menceritakan ada 3 sifat yang ketika 3 sifat ini dimiliki oleh seorang hamba, maka Allah akan mencintainya, Allah akan menyukai orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Ya, kata Allah, kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai seorang hamba yang memiliki 3 sifat ini. Apa itu? Yang pertama, at-taqi, senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, al-ghani, yang senantiasa merasa cukup, merasa qanaah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, al-khafi, artinya adalah sifat tidak suka menjadi orang yang terkenal, tidak suka cari perhatian di hadapan manusia. Ini adalah 3 sifat yang kata Rasulullah ketika kita memilikinya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, yang disukai oleh Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, para ulama kita menceritakan ada kisah terkait dengan hadis ini, bahwa hadis ini disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tentunya setelah Rasulullah SAW meninggal, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Rasul SAW, dan dia masih hidup setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan ketika terjadi fitnah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana terjadi huru-hara, dan ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tetapi berpura-pura menunjukkan keislamannya dan membuat kekacauan dengan mengepung dan selanjutnya membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Dan setelah terbunuhnya sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka orang-orang pun, sebagian orang-orang munafik melakukan gejolak untuk membagi-bagi kekuasaan, membagi-bagi jabatan. Hati-hati, jangan kita termasuk orang yang sibuk dengan cari-cari jabatan.
hati-hati karena jabatan itu adalah amanah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meskipun sebagai seorang sahabat yang senior, dia tidak bersemangat untuk mencari-cari jabatan tersebut. Justru beliau mengasingkan diri dan menyibukkan dirinya dengan mengurus unta-untanya di padang pasir. Maka anaknya Umar, ini Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, mencari ayahnya dan mendapati ayahnya sedang mengembala unta-untanya. Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendatangi ayahnya dan mengatakan, "Wahai ayahku, kenapa kamu sibuk dengan unta-untamu sementara manusia di Madinah sana sibuk membagi-bagi jabatannya?" Ya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Uskut, diamlah wahai anakku." Ya, ini orang tua yang tahu diri. Ya, tidak sibuk dengan jabatan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya? "Wahai anakku, diamlah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah menyukai orang yang memiliki 3 sifat tadi." Ya, yang pertama adalah at-taqi, ya senantiasa bertakwa ya kepada Allah ya tabaraka wa taala. Yang kedua adalah ya al-ghani, yang merasa cukup dengan nikmat-nikmat Allah, ya, tidak rakus dengan harta, rakus dengan jabatan, segala cara dilakukan. Ini dibenci oleh Allah. Untuk apa kita dapat jabatan? Untuk apa kita dapat kedudukan? Ya, kalau kedudukan jabatan itu menjadikan kita dibenci oleh Allah. Seseorang yang sudah dibenci Allah, apalagi gunanya hidupnya di dunia? Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan tidak menyukai hal tersebut. Dan yang ketiga adalah al-khafi. Siapa itu at-taqi? Adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Apa itu takwa? Para ulama kita menyebutkan sejumlah definisi takwa. Di antara para ulama kita mengatakan takwa itu adalah ya khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Takwa itu kata sebagian para ulama kita adalah meninggalkan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Wasna kamashi fauqi ardi syaukin yahzaru ma yara. Yang pertama takwa itu adalah meninggalkan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Yang kedua, sifat orang bertakwa itu kata para ulama kita adalah seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh dengan duri. Ya, bagaimana orang berjalan di tanah yang banyak durinya, yang banyak gangguannya, maka dia akan sangat hati-hati melihat setiap jengkal langkahnya supaya jangan sampai tertusuk duri atau terkena sesuatu yang membahayakan. Ya, ini yang seharusnya kita lakukan di dunia ini. Tidak sembarang pijak, tidak sembarang kerja, tidak sembarang yang penting dapat uang, yang penting dapat jabatan. Kalau menghalalkan segala cara, apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya manusia dengan hewan? Terkadang hewan pun masih punya aturan. Adapun orang bertakwa tidak. Dia berjalan di permukaan bumi ini seperti orang yang sedang berjalan di tanah yang penuh dengan duri. Maka dia sangat hati-hati. Setiap pekerjaannya dia pastikan apakah ini adalah kebaikan atau keburukan. Apakah ketika ini saya kerjakan akan mendatangkan ridho Allah atau mendatangkan kemarahan Allah. Apakah harta ini ketika saya dapatkan akan mendatangkan keberkahan untuk saya, keluarga saya, atau justru mendatangkan musibah, petaka untuk saya, untuk keluarga saya. Apakah ketika jabatan ini saya dapatkan menjadikan saya semakin dekat sama Allah atau semakin menjadikan saya jauh, atau jadi menjadikan saya semakin terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah ya tabaraka wa taala. Ini diantara definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan juga mereka mengatakan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Dan jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, karena ketahuilah bahwa gunung itu bisa dibentuk dengan tumpukan kerikil-kerikil. Artinya apa? Dosa kecil pun kalau dilakukan berulang-ulang, maka itu akan bisa menjadi dosa besar yang ujung-ujungnya akan menghancurkan pelakunya tersebut. Ini diantara sifat orang bertakwa, senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa baik kecil maupun besar,
dan senantiasa penuh dengan kehati-hatian dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan di dalam kehidupannya. Yang kedua, kata Rasulullah, sifat yang disukai oleh Allah dari seorang hamba adalah al-ghani, orang yang senantiasa merasa cukup, ya, tidak rakus, tidak tamak, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Laisal ghina an kathratil arad. Hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinaun nafs. Tapi hakikat kaya itu adalah kecukupan jiwa, kayanya jiwa. Atau yang disebut dengan lain dengan sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang telah dia dapatkan, bersyukur. Seorang yang walaupun punya gaji 3 juta atau di bawah 3 juta, tapi kalau dia bersyukur kepada Allah, maka gaji tersebut akan terasa besar. Dan insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam harta tersebut, dan Allah akan tambahkan nikmatnya. Berbeda dengan orang yang tidak punya rasa syukur. 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta pun tidak akan cukup. Kenapa? Jiwanya miskin. Uangnya banyak tapi jiwanya miskin. Karena dilihat dengan kaca kemiskinan, maka 30 juta itu tidak ada apa-apanya. Berbeda dengan ketika jiwanya kaya. Ketika harta dilihat dengan mata kekayaan, maka terasa begitu luar biasa nikmat tersebut. Justru yang dia pikirkan adalah bagaimana saya mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Ini sifat kedua yang Allah sukai dari seorang hamba. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa saja yang memiliki sifat qanaah, sifat puas, sifat syukur dengan nikmat, maka dia menjadi orang paling kaya di dunia ini. Maka kalau kita mau jadi orang kaya yang sebenarnya, jadikan hati kita kaya. Silahkan mencari harta, tentunya dengan cara-cara yang terbaik, tapi jangan lupa kayakan jiwa kita. Maka insya Allah gaji, harta, fasilitas, jabatan itu akan terasa nikmat, akan terasa puas dalam diri kita. Tetapi ketika hati kita, jiwa kita miskin, maka sebanyak apapun harta tersebut tidak akan pernah kita rasakan kepuasan, tidak akan pernah kita rasakan kenikmatannya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, sifat yang disukai oleh Allah dari seorang hamba adalah al-khafi, orang yang tidak suka dengan kepopuleran. Karena ada memang sikap sebagian manusia suka populer. Berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan. Tidak ada niatnya untuk menjadi populer, tapi ya Allah sendiri yang menjadikan dia populer, terkenal. Ini sebagaimana yang dilakukan sebagian para ulama kita. Mereka mengajar, mengarang buku tidak untuk niat supaya terkenal, tetapi ternyata karyanya itu diterima oleh manusia. Allah jadikan dia terkenal. Ini kasusnya beda. Berbeda dengan orang yang memang tujuan hidupnya adalah untuk ingin menjadi orang populer. Bahkan terkadang melakukan hal-hal yang ya aneh. Ada ungkapan orang Arab apa? Bul zamzam fatu'raf. Katanya kalau mau jadi orang terkenal, kencingi air zam-zam. Maksudnya apa? Begitulah orang kalau sudah punya rakus untuk menjadi terkenal. Artinya dia akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, bahkan melakukan hal-hal yang terlarang. Apalagi sekarang zamannya sosial media, ya, di mana sebagian orang kadang-kadang hanya untuk ya sebuah video melakukan hal-hal yang justru kadang-kadang itu membahayakannya, yang membuat aksi di tengah jalan, akhirnya dia tertabrak mobil. Tujuannya apa? Karena dia ingin membuat video yang viral, yang nanti dia terkenal, itu menghasilkan uang dan seterusnya. Kalau ini yang dia lakukan, maka kematiannya adalah sebuah kekonyolan, kemaksiatan. Ya, jadi karena ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah ya tabaraka wa taala, orang yang suka terkenal, suka mencari perhatian orang lain. Tetapi jadilah kita orang-orang yang khafi, orang-orang yang tidak suka ya mencari kepopuleran, tidak suka mencari popularitas, tetapi senantiasa berbuat ya untuk apa? Kebaikan di dirinya dan kebaikan orang lain. Senantiasa berbuat untuk mencari ridha Allah ya tabaraka wa taala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 kelompok nanti di hari kiamat yang akan dibantu oleh Allah. Di antara 7 kelompok tersebut
adalah orang-orang yang senantiasa menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, tidak suka pamer dengan kebaikannya. Siapa itu di antaranya, kata Rasulullah, di antara 7 kelompok yang nanti pada hari kiamat akan dibantu oleh Allah, dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seorang yang bersedekah, fa akhfaha, maka dia pun berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, ini sebuah kinayah, ungkapan. Saking dia sembunyikan sedekahnya itu, ya, sampai apa? Tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Malah kan nggak mungkin ini, gimana caranya? Tetapi begitulah dia menyembunyikan ibadah-ibadahnya. Ya, tidak dia pamerkan. Ada sebagian orang sengaja sholat di foto. Ya, apalagi kalau sudah umroh, wah ini jangan sempat lalai. Mungkin satu hari entah berapa puluh foto diupdate. Wah, si fulan sudah umroh. Ya, apalagi sampai wah, ya, ini rezeki anak soleh sambil tawaf, Allahu musta'an. Ya, hati-hati dengan ini. Ketika dia cari kepopuleran, cari supaya orang memujinya, sayang, ibadah besar yang dia lakukan justru apa? Tidak bernilai apa-apa, ya, di sisi Allah, ya, tabaraka wa ta'ala. Ini di antara orang yang Allah sukai. Dia bersedekah, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya tersebut. Kenapa? Karena tujuannya adalah mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga kelompok yang kedua, kata Rasulullah, yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat adalah seorang yang menyendiri dan dia mengingat dosa-dosanya dan timbul rasa takut dalam dirinya, dan dia pun menangis karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang di depan orang lain menjaga dirinya seakan-akan dia orang yang saleh, tetapi ketika dia sendiri menjadi orang yang paling buas, menjadi orang yang paling jahat. Tapi orang yang khafi ini adalah orang yang senantiasa menjaga hubungannya sama Allah. Ketika dia menyendiri, maka dia berusaha untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Ketika dia menyendiri, dia mengingat dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Berapa banyak sholat yang mungkin saya tinggalkan atau yang saya terlambat, berapa banyak hak-hak orang yang saya zolimi, berapa banyak ucapan-ucapan saya yang tidak baik. Ketika dia menyendiri, maka air matanya pun mengalir karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia pun meminta ampun, meminta maaf kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di riwayat yang lain disebutkan, kalau satu riwayat mengatakan al-khafi, riwayat yang lain mengatakan al-hafi, ya, satu dengan kha, satu dengan ha. Ya, khafi artinya orang yang menyembunyikan amalan-amalan solehnya. Kalaupun adapun al-hafi, sebagian menyatakan adalah orang-orang yang memiliki sikap yang lemah lembut, ya, tidak kasar. Ya, ada sebagian orang ya cukup kasar, apalagi kepada orang-orang di bawahannya. Baru jadi kepala bagian, kepada bawahannya, Allah musta'an, ucapannya kasar, sikapnya begitu luar biasa, mengerikan. Ini tidak disukai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, ya tidaklah sikap lemah lembut itu, ya, berada pada sesuatu kecuali lemah lembut itu menghiasi perbuatan tersebut. Ya, orang yang punya jabatan dan dia memiliki sifat yang lemah lembut, maka semakin indah jabatan tersebut di tangan orang tersebut. Orang yang memiliki ilmu dan dia punya sikap yang lemah lembut, maka ilmu yang dia miliki semakin menjadi indah. Orang yang memiliki harta dan dia memiliki sifat yang lemah lembut, maka hartanya itu semakin menjadi indah, menjadi semakin baik. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali dia menjadi jelek. Orang yang punya ilmu tapi sikapnya kasar, maka ilmunya akan terlihat tidak baik. Orang yang punya jabatan tetapi kasar, jabatan itu pun tidak disukai oleh orang. Begitu juga orang yang punya harta, karena mungkin dia punya harta, bersikap suka hati, ngomongnya kasar, sehingga perbuatan-perbuatannya pun tidak disukai oleh orang. Semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang memiliki 3 sikap ini, ya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang kedua senantiasa merasa cukup dengan nikmat-nikmat Allah dengan kita syukuri nikmat tersebut, dan yang ketiga senantiasa berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita dan juga bersikap lemah lembut, ya, kepada siapapun ketika kita bermuamalah dengan mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.